10 tahun lalu era Jokowi kan banyak aji mumpung kan. Ya. Ya kan banyak kasus kan Nadiem, ya kan kasus ini, kasus itu, banyak kasus lah gitu ya. Ya. Nah sekarang presiden tuh enggak, lu kerja keras gitu kan. Nah ini banyak keteteran. Lu bilang Pak beres Pak tahun ini Pak beres KDMP, Koperasi Merah Putih Pak. Ya kan 80.000 Pak bulan Juni selesai. Saya dengar sendiri. Oh. To the point aja. Mahasiswa turun ke jalan membawa tuntutan dan kegelisahan. Di antara suara yang mengeras, ada kebijakan yang diminta dihentikan. Ada pula gagasan yang justru dianggap jalan perubahan. Kita akan mengulasnya to the point aja bersama Ketua Dewan Direktur Grid Institute, Dr. Sahganda Nainggolan. Bang Ganda, terima kasih Bang. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih udah hadir Ya, di ini. To the point aja Bang. To the point aja. Sebagai Iya. aktivis, kalau saya mengenal aktivis itu Betul. tidak mantan Bang. Iya. Meskipun posisi Abang sekarang sudah Minimal jiwanya tetap lah. Betul. jiwa-jiwa aktivis masih ada. Bagaimana Abang melihat aksi-aksi yang disuarakan oleh adik-adik mahasiswa kita ini saat ini? Kan banyak menolak soal Koperasi Desa Merah Putih, Betul. MBG. Saya membaca beberapa riset Grid Institute juga terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Bagaimana Abang memandang? Iya, kan gini ya, apa namanya, mahasiswa ini kan hati nurani rakyat ya. Jadi kalau mereka bicara kan kita harus dengar. Nah, cuman kan kita memang harus juga lihat ada kadang-kadang yang bisa dipahami publik seperti mahasiswa, ada yang mungkin harus didalamin lagi oleh mereka. Ya, misalkan tentang apa yang terjadi di dalam rejim Prabowo ini. Yang terjadi menurut saya kan shifting paradigm. Ya, paradigma berubah. Pak Presiden Prabowo ini, ya kalau misalnya kita lihat di China dulu ya, di China itu dari zaman Mao Zedong ke zamannya Deng Xiaoping itu kan ada perubahan dari paradigma komunal. Ya, jadi zaman Mao Zedong itu komunal tuh semua karena dia komunisnya itu sangat ini ya, sangat kental. Nah, dirubah oleh Deng Xiaoping menjadi household base, rumah tangga. Iya. Nah, memang waktu itu terdapat kenaikan growth di pedesaan itu 46 sampai 47% dalam beberapa tahun. Nah, itu kan namanya shifting paradigm kan. Nah, presiden kita juga gitu, Pak Prabowo ini shifting paradigm dari yang selama ini kita dibiarkan ya pasca reformasi menjadi sangat neoliberal dan 10 tahun terakhir itu disebut Presiden Prabowo sebagai serakahnomics. Ya. Iya kan? Nah, dia shifting menjadi kembali ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Dan ini memang banyak mengagetkan orang. Karena apa? Karena dia ini berpikir ini harus segera. Sehingga apa? Sehingga ketika dua program raksasa dia, yaitu MBG dan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, Koperasi Merah Putih ya kita singkat gitu aja. Itu kan harus dioperasikan secara cepat. Iya. Nah, ini yang kemudian agak sedikit kewalahan karena apa? Karena dalam kapasitas building untuk orang mengelola itu kurang siap gitu loh. Untuk bangun fisiknya sih oke ya, tentara dikerahkan untuk bangun KDMP ya, polisi dan tentara dikerahkan untuk membangun dapur-dapur dan lain-lain. Tapi dia sebagai tata kelola yang profesional belum terjadi. Iya. Nah, ini yang teman-teman mahasiswa melihat di sininya di tata kelolanya. Tata kelola yang belum jadi atau yang belum siap. Belum gitu siap. ya. Dia tidak melihat di induknya ini ada shifting paradigm tadi. Ini yang mungkin memang komunikasinya harus dijelaskan kepada teman-teman student ya sebagai apa namanya, sebagai avant-garde dari hati nurani rakyat itu memang harus didatangin, dijelaskan gitu. Tapi kan artinya ini kalau kita lihat ya Bang ya, ini secara konsep, secara niat, secara cita-cita memang bagus nih berarti ya Iya. Pak Prabowo ini ya dengan perubahan paradigma tadi gitu. Cuman memang yang tadi persoalannya adalah soal operasionalnya atau bisa kita bilang sebagai akuntabilitasnya yang memang belum terlihat gitu. Betul. Nah ini apakah memang seperti itu gayanya Pak Prabowo atau gimana Bang sebenarnya? Ya menurut saya kan gini ya, kalau dalam struktur negara itu kan memang nggak bisa sendiri ya. Ya kan kalau misalkan dulu di Cina itu dikenal Gang of Four.
Ya kan, jadi pemimpin tuh nggak pernah satu gitu. Ada Iya. partainya, ada orangnya, Ada kelompoknya. ada kelompoknya. Presiden kita ini memang kelihatan seperti solo player. Mm-mm. Ya kan, karena apa? Karena pertama kita lihat aja wakilnya kan tidak siap untuk membantu dia. Ya kan, kalau kita lihat misalnya Pak Jokowi dengan Yusuf Kala dulu, Pak Yusuf Kala kan banyak sekali membantu Pak Jokowi untuk menata aspek kelembagaan Iya. setelah diputuskan oleh Presiden bahwa ini loh, kita harus masuk ke isu apa namanya itu apa namanya istilahnya itu maritim lah gitu ya. Nah, di SBY juga begitu ya, zaman Pak Budiono, Pak Yusuf Kala ada yang bantu gitu. Iya. Belum lagi menteri-menterinya. Nah, di sini memang stoknya itu availability stok karena apa? Karena konsensus daripada parpol-parpol yang mendukung kita. Ya, koalisi lah ya. Koalisi ini juga barisan dari era Jokowi yang agak kurang komit pada cita-cita ideologis. Nah, dia tidak kompatibel dengan pikiran-pikiran besar Pak Presiden. Ya, sehingga apa? Sehingga sering pada saat tata kelola yang satu presiden bicara ideologis, ya kan, bagaimana rakyat ini jangan sampai kelaparan. Ya kan, pidato dia selalu begitu. Tidak ada Iya. gunanya kita negara besar kalau rakyat kelaparan. Tidak ada gunanya kita 7 tahun pertumbuhan 5% kali 7, 35%, tapi rakyat miskin makin banyak. Nah, kita mau rubah ini. Ini kan revolusioner. Iya. Ya kan, merubah namanya reformasi struktural. Jadi bukan lagi dikit-dikit, strukturnya dirubah oleh presiden kita. Nah, ini nggak siap. Nah, kurang siap gitu. Gitu. Yang terjadi begitu sekarang. Jadi artinya publik yang menilai bahwa Presiden Prabowo bekerja bekerja sendirian atau Iya. seolah-olah menjadi pemimpin yang tidak mau melibatkan yang lain, itu salah besar ya Bang, karena ada mata rantai komunikasi yang terputus itu tadi. Enggak, maksudnya gini, beberapa sektor ya itu kan mengalami perbaikan. Ya. Ya, misalkan sektor pertambangan sekarang yang tadinya Pak Bahlil kelihatannya masih pakai pola lama. Ya kan, Aji Mumpung nih, gua menteri. Ya. Iya. Menteri kan zaman 10 tahun lalu era Jokowi kan banyak Aji Mumpung kan. Ya. Ya kan, banyak kasus kan, Nadiem, ya kan, kasus ini, kasus itu, banyak kasus lah gitu ya. Ya. Nah, sekarang presiden tuh enggak, lu kerja keras gitu kan. Nah, ini banyak keteteran. Nah, tapi ada juga yang mengadjust, ya, adjustment bisa. Nah, tambah kemudian diganti-ganti seperti Pak Purbaya, dia kerja keras siang malam apa segala. Nah, maksud saya itu ini memang kejar-kejaran antara target besar dengan fakta di lapangan. Makanya kan presiden mengkoreksi banyak hal kan. Misalnya contoh gini, anak buah dia itu selalu bilang, Pak, beres Pak, tahun ini Pak, beres KDMP, Koperasi Merah Putih Pak. Ya kan, 80.000 Pak, bulan Juni selesai. Saya dengar sendiri. Ya. Waktu saya diundang di Hambalang, tanggal 9, waktu presiden nanya, itu Pak Jokowi berapa, kapan selesai? Selesai Pak, Juni 81.000 Koperasi Desa Merah Putih. Oke. Nah, tapi kan kemudian ketika berjalan, kan dikoreksi. Dari 30-an ribu kan 30-an kemarin, ribu. 30-an ribu. Artinya presiden kan mendengar. Ya. Setelah dia melihat di lapangan, oh ternyata ini nggak mungkin. Begitu juga MBG, dari 300-an triliun, sekarang saya dengar tadi kan 157 triliun, hampir setengah, ya, dipangkas 45% Iya. dipangkas. Artinya presiden itu mendengar, tapi cita-cita dia itu, ya, itu sebenarnya paradigmanya nggak salah. Dia punya hak konstitusional untuk mengembalikan arah Ya. arah pembangunan bangsa ini sesuai dengan konstitusi. Dia nggak salah di situ.